Ana dulu tahun 2010 itu sendiri, tidak ada handai tolan, tidak ada keluarga, hanya ada teman yang memberikan inspirasi. Dan ana bismillahirrahmanirrahim berangkat. Itulah dari space yang 3x4 tadi, alhamdulillah, yang penting kita serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, sore hari ini kami diberi kesempatan oleh tim Izzah TV untuk bisa memberikan sedikit cerita tentang pengalaman kami dalam berusaha. Sebelumnya kami perkenalkan, nama saya Slamet Riyadi dengan nama kunyah Abu Rahma, asal dari kota Tegal, Jawa Tengah. Alhamdulillah di Jambi ini sudah sejak tahun 2010, dan memang awal niat kami dari Jawa Tengah memang untuk berusaha dagang. Ya, untuk pendidikan formal terakhir saya SMA di Jawa Tengah juga, dan sama sekali tidak pernah menginjak bangku kuliah. Saya memilih untuk menekuni bidang usaha dalam hal ini kuliner, khususnya nasi goreng. Sebetulnya ya bukan pilihan lah, bisa dikatakan semuanya ada proses. Dulu mindset saya adalah sebagaimana ditanamkan oleh orang tua, belajar, sekolah, belajar sungguh-sungguh untuk kemudian bisa mengikuti jejak beliau menjadi waktu itu pegawai negeri sipil, atau kalau sekarang ASN, aparatur sipil negara. Tapi seiring perjalanan waktu, mindset seseorang berubah dengan berjalannya waktu, dengan perginya anak merantau. Sebab anak begitu lulus sekolah lanjutan, sekolah SMA, itu tidak mau berpangku tangan lama dengan orang tua di Jawa, di Tegal. Anak begitu lulus sekolah langsung memutuskan untuk merantau dengan keinginan untuk mencari biaya untuk karena kondisi orang tua yang memang kita maklumi pada saat itu secara perekonomian kami hanya pensiunan PNS golongan rendah, maka anak harus mencari jalan sendiri untuk melanjutkan sekolah. Untuk usaha saya ini, kalau yang saya di Jambi tegak dari bulan Maret tahun 2010. Jadi sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Dengan dulu pertama kami merintis dengan sistem kaki lima. Kami alhamdulillah dikasih izin oleh, waktu itu kami menumpang lapak di toko elektronik, dan kami dikasih space ukuran 3x4 meter untuk berjualan di depan lapak beliau. Alhamdulillah berjalan waktu, berkembang, banyak dipercaya oleh masyarakat Jambi, banyak testimoni positif yang akhirnya alhamdulillah sekarang bisa menempati tempat yang lebih representatif untuk bisa melayani pelanggan dengan lebih baik. Saya di nasi goreng ini dulu pertama belajar di Jakarta. Memang nama Menteng ini memang dari tempat asal saya dulu mulai belajar dari tidak tahu apa itu nasi goreng sampai bisa masak, kemudian bisa untuk jualan. Belajar dari tahun 2002. Dari tahun 2002 jatuh bangun, dan karena kondisi di Jakarta waktu itu memang secara persaingan sudah kurang sehat. Qadarullah, sekitar awal-awal tahun 2010 ada kawan yang menawari untuk coba mengadu nasib di kota Jambi. Akhirnya kami berangkat ke kota Jambi.
Setelah persiapan sekitar 3 bulan, akhirnya bulan Maret tahun 2010 berdirilah gerai nasi goreng Menteng. Waktu itu konsepnya adalah kaki lima. Alhamdulillah masih fokus dengan satu usaha. Ini pun dulu sempat kami bukakan cabang, tapi menyadari dengan ketidakmampuan untuk membackup-nya, akhirnya kami putuskan untuk mencukupkan dengan satu cabang ini saja. Untuk karyawan saat ini mempekerjakan 5 orang karyawan. Untuk bukanya jam 4.30 sore sampai jam 23.00. Insya Allah setiap hari. Untuk ciri khas nasi goreng Menteng ini secara keseluruhan konsepnya hampir sama. Hanya saja Ana memang menekankan untuk konsepnya menu nasi goreng Ana ini bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, semua kelompok umur, dan semua suku. Dan alhamdulillah hal itu tercapai, di mana pelanggan Ana dari Aceh ada, dari Pulau Kalimantan, bahkan sampai orang Papua, bahkan ada tamu yang dari luar negeri pun, dari India, dari Malaysia, bahkan ada orang Eropa yang alhamdulillah mereka merasa cocok menikmati masakan nasi goreng Menteng. Jadi memang kami mencoba memahami karakter selera dari orang-orang itu dan kita ambil jalan tengahnya. Kalau cerita soal suka duka ya Masya Allah ya, begitulah seninya usaha ya. Apalagi Ana memang ke Jambi ini memang single factor. Dari merintis sendiri sampai kemudian ada kemajuan, kemudian bisa mengajak mulai mempekerjakan 1-2 orang, bahkan pernah sampai punya karyawan belasan orang untuk 3 cabang dulu. Dan suka dukanya adalah ya kita dengan mempunyai karyawan yang setiap individu punya karakter tersendiri, tentu harus punya seni untuk mengatasi mereka. Seperti itu. Sukanya alhamdulillah banyak kenal orang dengan wasilah jualan ini, banyak ibaratnya bisa memberikan kebahagiaan. Ibaratnya orang-orang Jambi yang pernah ke Jakarta bisa mencari memori untuk menikmati nasi goreng Jakarta. Dan dukanya ya saat kita kadang mengecewakan pelanggan. Adapun kesan atau kesukaan yang paling saya garis bawahi dari usaha saya di Jambi ini adalah kembalinya saya mengenal agama saya yang sebenarnya di kota Jambi. Dan alhamdulillah ternyata itu termasuk keutamaan merantau. Pikiran kita bisa lebih terbuka dan menjadi wasilah untuk bisa mengenal agama. Setelah sebelumnya, sebagaimana kebanyakan orang, kita mengenal agama kita hanya lewat kilawakola atau warisan. Bagaimana orang tua kita dulu melaksanakannya tanpa dasar-dasar yang jelas. Alhamdulillah di kota Jambi, terutama mulai tahun 2013, Ana mulai mengenal dakwah yang hak ini. Itulah keuntungan saya terbesar selama saya berniaga di kota Jambi khususnya. Kalau untuk menu di awal dulu kita hanya nasi goreng standar ya, dengan topping-topping kayak ayam, ati ampela, pete, bakso. Tapi seiring permintaan banyak pelanggan, akhirnya kita banyak berinovasi. Kita bikin topping-topping baru
Ada udang, ada seafood, ada kambing yang merupakan termasuk idola di nasi goreng Menteng sini kan. Itu menu nasi goreng kambing. Dan menu andalan yang berikutnya adalah nasi kebuli. Dan memang di Menteng ini nasi kebulinya atau biryani kita memang menggunakan beras asli dari negeri Hindustan, dari India atau Pakistan. Jadi ya disitulah salah satu keunggulan kita di tengah kompetisi yang semakin ketat. Karena apa? Banyak mantan-mantan karyawan dari nasi goreng Menteng ini yang akhirnya membuka usaha serupa dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari kita. Akhirnya kita harus, mau nggak mau harus punya trademark tersendiri lagi. Supaya orang mindsetnya udah ini, cuma satu nasi goreng yang ada menu kebulinya, nasi goreng Menteng. Seperti itu. Untuk lokasi kedai, bisa ditelusuri di Google Map untuk nasi goreng Menteng Jambi. Adapun alamatnya adalah di Kompleks Ruko Villa Gading Mayang, Blok A 7-8, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, ke Kota Jambi. Sebetulnya malu ya untuk memberikan motivasi atau apa. Masih banyak pribadi-pribadi yang lebih layak dicontoh, lebih layak untuk diminta motivasinya. Tapi ya itulah, pertama terutama untuk anak muda, terutama untuk ikhwan-ikhwan yang ingin memulai usaha, jangan ragu untuk bisa memulai, apalagi ikhwan yang masih warga Kota Jambi asli, yang apabila mengalami kegagalan, ibaratnya masih ada keluarga, masih ada orang tua, masih ada handai tolan yang siap mensupport baik material maupun non material, dan ada Allah yang maha mengatur rezeki. Ana dulu tahun 2010 itu sendiri, tidak ada handai tolan, tidak ada keluarga, hanya ada teman yang memberikan inspirasi. Dan ana bismillahirrahmanirrahim berangkat. Itulah dari space yang 3x4 tadi, alhamdulillah. Yang penting kita serius dalam artian kita berusaha di bidang kuliner, maka kita fokus tekan di mana? Di rasa. Setelah rasa, pelayanan, harga, semuanya harus sinkron. Semuanya harus menjadi susunan puzzle yang saling melengkapi. Tidak bisa kita mentang-mentang enak terus harga kita kasih mahal, terus pelayanan kita sembarangan, ketus dengan pelanggan. Itu nggak bisa seperti itu. Akhirnya saya sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Izzah TV dan kru yang telah berkenan untuk singgah di kedai ana yang sederhana ini. Dan semoga acara yang ditampilkan, baik itu tirai inspirasi ataupun acara yang lain, bisa bermanfaat dan bisa semakin membuka geliat dakwah di Kota Jambi. Semoga usaha ini semakin memberikan manfaat kepada anak pribadi dan kepada masyarakat luas. Semoga semakin baik ke depannya untuk program-program Izzah TV, dan semakin berkembang dan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan pencerahan melalui media Izzah TV. Demikian dari kami. Syukran jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.